Aku masih ingat jelas malam itu, malam di mana aku menyesal tidak mengabaikan bisikan suster itu. Karena 5 menit setelah aku memilih untuk tetap di kamar, ibuku menghilang, dan sesuatu yang menyerupainya, justru berdiri di belakangku. Malam yang terasa aneh malam itu seharusnya jadi malam yang biasa saja. Setidaknya itu yang aku pikirkan ketika pertama kali duduk di kursi samping tempat tidur ibuku di ruang 302, sebuah kamar di ujung lorong rumah sakit yang sejak awal sudah terasa berbeda dari ruangan lain. Bukan karena bentuknya, bukan juga karena fasilitasnya, tapi karena suasananya, terlalu sunyi, terlalu diam. Seolah-olah suara apapun yang masuk ke ruangan itu langsung ditelan tanpa sisa. Ibuku tertidur dengan tenang saat itu, napasnya teratur, wajahnya terlihat jauh lebih rileks dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya aku merasa sedikit lega. Berpikir bahwa mungkin semua akan baik-baik saja. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak aku duduk di sana. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti sedang diawasi. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Menganggap itu hanya efek kelelahan karena sudah beberapa hari bolak-balik menjaga ibuku di rumah sakit, kurang tidur, dan pikiran yang terlalu penuh. Aku bahkan sempat mengambil ponselku, mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat media sosial, berharap rasa tidak nyaman itu perlahan hilang. Tapi tidak. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas perasaan itu muncul. Aku mulai sadar, suasana di luar kamar terlalu sepi. Bukan sepi biasa. Sepi yang aneh. Sepi yang terasa hidup. Biasanya, bahkan di malam hari, rumah sakit tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara troli didorong, percakapan perawat, atau langkah kaki yang lalu lalang. Tapi malam itu, tidak ada apa-apa. Aku mengernyit dan menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, memperlihatkan sebagian lorong di luar. Lampu lorong masih menyala. Namun entah kenapa, cahaya itu terlihat redup. Seperti tidak cukup kuat untuk benar-benar menerangi. Aku memperhatikan lebih lama. Dan disitulah aku mulai menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa sedikit sesak. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada perawat. Tidak ada pasien. Tidak ada suara. Hanya lorong panjang, kosong, dan diam. Aku menelan ludah pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin lagi jam istirahat, pikirku saat itu. Tapi logika itu terasa lemah, karena rumah sakit tidak pernah benar-benar berhenti beraktivitas. Aku kembali duduk dan mencoba fokus pada ibuku. Tanganku meraih tangannya yang hangat, memastikan dia benar-benar ada di sana. Nyata, bukan hanya perasaan aneh yang sedang mempermainkan pikiranku. Namun saat itulah, ibuku sedikit bergerak. Bukan bangun. Hanya, jari-jarinya yang tiba-tiba menggenggam tanganku lebih erat. Aku langsung menatap wajahnya. Matanya masih tertutup. Tapi ekspresinya berubah. Dari yang tadi tenang, menjadi tegang. Seperti seseorang yang sedang bermimpi buruk. Bu, bisikku pelan. Tidak ada respon. Napasnya masih teratur, tapi genggaman tangannya semakin kuat. Dan entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari tangannya ke tanganku. Perlahan. Tidak wajar. Aku refleks melepaskan genggamannya, sedikit terkejut dengan sensasi itu. Dan saat itulah, aku mendengar sesuatu. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Seperti suara langkah kaki. Dari luar kamar. Aku membeku. Menahan napas. Mencoba memastikan apakah itu hanya perasaanku saja. Langkah itu berhenti. Hening lagi. Aku menatap pintu. Tidak bergerak. Tidak berani. Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti menit. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Langkah kaki. Pelan. Berjalan, melewati kamar kami. Tep, tep, tep. Aku mengikuti arah suara itu dengan mataku,
meskipun aku tidak bisa melihat apapun dari sudutku duduk. Dan entah kenapa, setiap langkah itu terdengar terlalu teratur, terlalu rapi. Seperti bukan langkah orang yang sedang bekerja. Lebih seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Atau seseorang yang tahu harus berhenti di mana. Langkah itu semakin pelan. Lalu, berhenti. Tepat di depan pintu kamar kami. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tidak berani bergerak. Tidak berani bersuara. Hanya menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka itu. Menunggu. Berharap tidak terjadi apa-apa. Namun detik berikutnya, pegangan pintu itu bergerak sedikit. Sangat pelan. Seolah-olah ada seseorang di luar sana yang sedang mencoba masuk. Ruang 302. Pegangan pintu itu berhenti bergerak. Tidak jadi terbuka. Namun justru itu yang membuat suasana terasa lebih tidak nyaman, karena sesuatu di luar sana jelas sempat mencoba masuk, lalu membatalkannya, seolah-olah sedang memastikan sesuatu terlebih dahulu. Aku tetap diam di kursiku, tubuhku kaku, mata tidak lepas dari pintu yang masih sedikit terbuka, berharap kalaupun ada seseorang di luar, dia akan segera pergi begitu saja. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Dan perlahan, aku mulai berpikir mungkin aku hanya terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Dengan hati-hati aku berdiri, langkahku pelan mendekati pintu, setiap pijakan terasa berat seolah lantai di bawah kakiku menahan. Tanganku hampir menyentuh pintu, saat tiba-tiba, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini menjauh. Tep, tep, tep. Aku langsung membeku. Langkah itu benar-benar pergi. Bukan berhenti. Bukan bersembunyi. Tapi, pergi. Aku menghembuskan napas panjang tanpa sadar, mencoba menenangkan diri, lalu perlahan menutup pintu kamar hingga hampir rapat, hanya menyisakan sedikit celah. Aneh banget, gumamku pelan. Aku kembali ke kursi dan duduk di samping ibuku. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa seperti sebelumnya. Sekarang aku sadar. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Dan ruang 302 bukan kamar biasa. Sejak pertama masuk, sebenarnya ada hal-hal kecil yang sempat aku abaikan. Lampu kamar yang kadang berkedip sangat halus, hampir tidak terlihat kalau tidak diperhatikan. Udara yang terasa sedikit lebih dingin dibanding ruangan lain. Dan, bau samar. Bukan bau obat. Bukan juga bau rumah sakit pada umumnya. Tapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti, bau lembab bercampur sesuatu yang sudah lama tertinggal. Aku menoleh ke sekeliling kamar. Dindingnya terlihat normal. Cat putih, sedikit kusam. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi entah kenapa, semakin lama aku berada di sana, semakin terasa seperti ruangan ini menyimpan sesuatu. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Udah, jangan mikir aneh-aneh, kataku dalam hati. Aku kembali menatap ibuku. Dan kali ini, aku benar-benar memperhatikannya. Wajahnya masih terlihat tenang. Namun ada satu hal yang membuatku sedikit merinding. Matanya. Kelopak matanya bergerak pelan. Seperti seseorang yang sedang bermimpi. Tapi, terlalu aktif. Bukan seperti mimpi biasa. Lebih seperti, dia sedang melihat sesuatu. Aku menelan ludah. Bu, panggilku pelan lagi. Masih tidak ada respon. Tapi genggaman tangannya kembali mengencang. Lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mencoba menahan sesuatu. Atau, takut pada sesuatu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Refleks aku menarik tanganku perlahan, tapi kali ini genggamannya tidak langsung lepas. Seolah dia tidak ingin aku pergi. Butuh beberapa detik sampai akhirnya jari-jarinya melemah. Aku langsung menarik tanganku dan berdiri. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dan tanpa sadar, aku kembali menoleh ke arah pintu.
Masih tertutup hampir rapat. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tapi perasaan itu belum hilang. Justru semakin kuat. Seolah-olah apapun yang tadi sempat berada di depan pintu belum benar-benar pergi. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, lalu memutuskan untuk keluar sebentar mencari perawat, sekadar memastikan semuanya baik-baik saja. Aku membuka pintu perlahan. Krek. Suara engselnya terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Aku langsung melangkah keluar. Dan saat kakiku menyentuh lorong, aku langsung berhenti. Lorong itu kosong. Benar-benar kosong. Lebih terang dari tadi, tapi justru terasa lebih dingin. Lampu menyala, tapi tidak memberikan rasa aman. Tidak ada suara alat. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada siapapun. Aku menoleh ke kiri. Kosong. Ke kanan. Kosong. Terlalu kosong. Perasaan tidak enak itu langsung kembali menghantam. Ini bukan sekadar sepi. Ini seperti tempat yang ditinggalkan. Perlahan aku melangkah keluar dari kamar. 1 langkah. 2 langkah. Suara kakiku sendiri terdengar terlalu jelas, menggema di lorong. Dan saat itulah, dari ujung lorong yang jauh, aku melihat sesuatu. Seseorang. Seorang suster. Berdiri diam. Menghadap ke arahku. Namun, dia tidak bergerak. Sama sekali. Aku berhenti. Menatap balik. Jarak kami cukup jauh, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi ada satu hal yang langsung membuat perutku terasa mual. Cara dia berdiri. Kaku. Terlalu kaku. Seperti bukan manusia yang sedang santai berdiri. Lebih seperti seseorang yang sedang menunggu. Dan dalam beberapa detik, perlahan, kepalanya miring ke samping. Seolah sedang mengamatiku. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Dan tanpa sadar, aku mengambil 1 langkah mundur. Suster yang gelisah. Aku berdiri terpaku di tengah lorong, menatap sosok suster di ujung sana yang sejak tadi tidak bergerak sedikit pun selain kepalanya yang miring. Dan entah kenapa, semakin lama aku melihatnya, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Jarak kami cukup jauh, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa dia memang sedang menatap ke arahku. Bukan sekadar kebetulan. Dia sadar aku ada di sana. Aku mencoba menelan rasa tidak nyaman yang mulai naik ke tenggorokan, lalu memberanikan diri melangkah sedikit lebih dekat, berpikir mungkin aku hanya terlalu parno dan dia memang sedang berjaga seperti biasa. 1 langkah. 2 langkah. Suara kakiku menggema pelan di lorong. Dan saat itulah, suster itu bergerak. Bukan berjalan. Bukan mendekat. Tapi langsung berdiri tegak, kepalanya kembali lurus seperti posisi normal. Gerakannya terlalu cepat, terlalu kaku. Seperti bukan gerakan alami manusia. Aku langsung berhenti. Jantungku berdegup lebih cepat. Dan sebelum aku sempat berpikir untuk mundur, dia mulai berjalan. Pelan. Ke arahku. Tep, tep, tep. Langkahnya teratur. Terlalu teratur. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak santai. Seperti seseorang yang sudah tahu tujuan akhirnya. Aku berdiri di tempat, tidak bergerak, mencoba meyakinkan diri bahwa dia memang hanya perawat yang sedang patroli malam. Namun semakin dekat dia datang, semakin jelas sesuatu yang membuat napasku mulai terasa berat. Wajahnya pucat. Bukan pucat karena lelah, tapi pucat seperti orang yang sedang sakit. Matanya sedikit cekung, dan yang paling aneh, dia hampir tidak berkedip. Tatapannya kosong, dingin, seperti melihat menembus tubuhku, bukan menatapku sebagai manusia. Dia berhenti tepat beberapa langkah di depanku. Kami saling berhadapan, dan selama beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya suara napas kami yang terdengar pelan. Aku mencoba tersenyum canggung, berusaha terlihat normal meskipun dalam hati aku sudah ingin kembali ke kamar. Mbak,
Ini emang sepi ya malam ini? Tanyaku akhirnya, suaraku terdengar sedikit kering. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab. Dan saat dia berbicara, suaranya membuat bulu kuduku langsung berdiri. Sepi? Itu lebih baik. Nada suaranya datar. Tidak ada intonasi. Tidak ada emosi. Seperti seseorang yang hanya mengucapkan kalimat tanpa benar-benar hidup di dalamnya. Aku mengernyit sedikit, tidak sepenuhnya paham maksudnya. Maksudnya? Tanyaku lagi, mencoba memastikan. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia justru sedikit menunduk. Lalu perlahan, mengangkat kepalanya kembali, menatap langsung ke mataku. Dan kali ini, tatapannya berbeda. Lebih tajam, lebih dalam. Seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengar apa yang akan dia katakan. Kalau tidak sepi, katanya pelan. Artinya, mereka keluar. Tubuhku langsung merinding. Mereka? Ulangku refleks. Suster itu tidak menjawab. Justru dia mengalihkan pandangannya ke arah belakangku. Ke arah kamar 302. Aku langsung menoleh mengikuti arah pandangnya. Pintu kamar terlihat setengah tertutup. Tidak ada yang aneh. Atau, setidaknya itu yang aku pikirkan. Saat aku kembali menoleh ke arahnya, dia sudah sedikit lebih dekat. Padahal aku tidak melihat dia melangkah. Jarak kami sekarang hanya sekitar 1 meter. Aku refleks mundur 1 langkah. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang benar-benar membuat jantungku terasa seperti berhenti sesaat. Bajunya. Seragam susternya. Ada sesuatu yang basah di bagian lengan. Bukan air. Warnanya lebih gelap. Dan bentuknya seperti noda yang sudah mengering sebagian. Aku menatapnya tanpa sadar. Dan dia mengikuti arah pandanganku. Pelan. Seolah baru sadar. Lalu, dia tersenyum. Tipis. Tapi senyum itu tidak terasa seperti senyum manusia. Lebih seperti seseorang yang sedang mencoba meniru ekspresi. Jangan keluar kamar, katanya tiba-tiba. Nada suaranya kali ini sedikit berbeda. Lebih rendah. Lebih berat. Apapun yang kamu dengar, tetap di dalam. Aku langsung menatap wajahnya lagi. Dan tanpa sadar bertanya, kenapa? Emangnya ada apa? Beberapa detik dia diam. Benar-benar diam. Sampai aku mulai berpikir dia tidak akan menjawab. Lalu, dia sedikit mendekat. Sangat pelan. Dan berbisik, hampir tepat di depan wajahku. Karena, tidak semua yang berjalan di lorong ini, masih manusia. Darahku langsung terasa dingin. Dan sebelum aku sempat merespon, dia mundur. Berbalik. Lalu berjalan pergi, melewati aku. Tep, tep, tep. Aku berdiri diam, tidak berani bergerak. Tidak berani menoleh. Sampai suara langkahnya benar-benar hilang. Dan saat akhirnya aku memberanikan diri melihat ke belakang, lorong itu kosong lagi. Tidak ada siapa-siapa. Seolah-olah, suster itu tidak pernah ada di sana. Aku langsung menoleh ke arah kamar 302. Jantungku kembali berdegup kencang. Dan tanpa pikir panjang, aku berjalan cepat kembali ke kamar. Karena entah kenapa, sekarang aku merasa, di dalam kamar mungkin justru lebih aman. Atau, setidaknya, itu yang ingin aku percayai. Tatapan yang mengganggu. Aku masuk ke kamar dengan langkah cepat lalu langsung menutup pintu di belakangku, sedikit lebih keras dari yang seharusnya, seolah ingin memastikan tidak ada apapun yang bisa masuk dari luar. Suara klik kunci terdengar pelan. Dan entah kenapa, suara kecil itu justru membuat suasana jadi lebih sunyi. Aku berdiri beberapa detik di dekat pintu, mencoba menenangkan napas yang mulai tidak beraturan, lalu perlahan menoleh ke arah tempat tidur. Ibuku masih di sana, berbaring, tidak bergerak. Aku langsung menghela napas lega, meskipun rasa tidak nyaman itu belum sepenuhnya hilang. Cuma pikiran gue aja, gumamku pelan,
mencoba meyakinkan diri. Aku berjalan mendekat, lalu duduk kembali di kursi samping tempat tidur. Tanganku sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya menyentuh tangannya lagi. Hangat, normal, tidak sedingin tadi. Aku mengernyit sedikit. Perasaan aneh itu sempat muncul lagi, tapi aku memilih mengabaikannya. Namun saat aku menatap wajahnya lebih dekat, aku langsung berhenti bernapas sesaat. Matanya terbuka. Sedikit. Hanya celah kecil. Tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa dia tidak benar-benar tertidur. Bu, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Matanya tidak sepenuhnya fokus. Seperti menatap sesuatu. Tapi bukan ke arahku. Aku mengikuti arah tatapannya. Perlahan. Dan disitulah aku merasakannya lagi. Rasa dingin yang menjalar dari tengkuk ke punggung. Ibuku tidak sedang melihatku. Dia melihat ke arah belakangku. Ke arah pintu. Aku langsung menoleh cepat. Pintu tertutup. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, perasaan diawasi itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku kembali menoleh ke ibuku. Matanya masih terbuka sedikit. Tidak berkedip. Tatapannya tetap sama. Kosong, tapi fokus. Seolah-olah ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Bu, ibu lihat apa? Tanyaku pelan, suara mulai bergetar tanpa sadar. Beberapa detik tidak ada respon. Lalu, sangat pelan, bibirnya bergerak. Hampir tidak terlihat. Aku mendekatkan telingaku. Dan disitulah aku mendengar bisikan itu. Jangan, belakang. Suaranya sangat lemah. Nyaris seperti angin. Tapi cukup jelas untuk membuat jantungku langsung berdetak keras. Belakang, ulangku pelan. Refleks aku langsung ingin menoleh lagi. Tapi tubuhku tidak mau bergerak. Seolah-olah ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Seperti insting. Seperti ada yang tidak ingin aku lihat. Tanganku mulai gemetar. Napas terasa berat. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Dari belakangku. Sangat dekat. Seperti suara napas. Pelan, berat, bukan napasku, bukan napas ibuku. Aku membeku, mataku perlahan melebar, pikiranku langsung kosong. Dan dalam hitungan detik, suara itu semakin jelas. Hembusan napas, tepat di belakang leherku. Dingin, basah, seolah-olah ada seseorang berdiri sangat dekat di belakangku. Aku tidak berani bergerak. Tidak berani menoleh. Tidak berani bahkan bernapas terlalu keras. Dan di saat itulah, ibuku tiba-tiba menggenggam tanganku lagi. Kuat. Sangat kuat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku langsung menoleh ke arahnya. Matanya sekarang terbuka lebih lebar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang jelas di wajahnya. Dia menatap langsung ke mataku. Bukan ke belakangku lagi. Dan dengan suara yang lebih jelas, meskipun masih lemah. Dia berkata, "Jangan, nengok." Air mataku langsung menetes tanpa sadar. Karena aku tahu, kalau aku menoleh sekarang, apapun yang ada di belakangku, akan benar-benar nyata. Dan mungkin, aku tidak akan bisa melupakannya. Atau lebih buruk, tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Namun, rasa penasaran itu mulai mengalahkan rasa takut. Sedikit demi sedikit, aku mulai menggerakkan leherku. Perlahan, sangat pelan, menuju ke belakang. Dan tepat di detik itu, suara ketukan keras tiba-tiba menghantam pintu. Tok, tok, tok. Aku langsung tersentak, menoleh ke arah pintu. Napas tersengal. Dan suara dari luar itu terdengar. "Permisi, saya perawat malam." Suaranya datar, kosong, dan entah kenapa, lebih menakutkan daripada apapun yang tadi ada di belakangku. Jam 11 malam.
Suara dari luar itu masih terngiang di kepalaku. "Permisi, saya perawat malam." Nada suaranya datar, tidak terburu-buru, tidak juga terdengar ramah seperti biasanya perawat berbicara kepada keluarga pasien. Lebih seperti seseorang yang sedang membaca kalimat. Aku menatap pintu tanpa berkedip. Tanganku masih digenggam erat oleh ibuku. Dan genggamannya sekarang semakin kuat. Seolah dia tahu persis apa yang sedang terjadi di luar sana. "Jangan dibuka," bisiknya pelan. Suaranya gemetar. Berbeda dari sebelumnya. Sekarang jelas, dia takut. Aku menelan ludah. Pikiranku mulai kacau. Baru saja aku bertemu suster di lorong. Dia terlihat aneh, tapi jelas nyata. Dan sekarang, ada perawat lain di luar pintu. Atau, mungkin yang di luar itu yang asli? Pertanyaan itu langsung membuat kepalaku terasa berat. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih tegas. Seolah-olah, mulai tidak sabar. "Bu, buka pintunya ya. Mau cek kondisi pasien." Nada suaranya tetap sama. Datar. Kosong. Tidak berubah sedikit pun. Aku melirik ke arah ibuku. Dia langsung menggeleng pelan. Matanya menatapku tajam, penuh peringatan. Dan saat itu juga, aku sadar sesuatu. Kalau ini benar perawat, harusnya dia tahu nama pasien. Atau setidaknya, bicara lebih normal. Bukan seperti ini. Bukan seperti robot. Atau sesuatu yang hanya meniru. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku berdiri perlahan dari kursi. Langkahku terasa berat. Setiap inci tubuhku seperti menolak mendekati pintu. Namun rasa ingin tahu, dan sedikit harapan bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman, mendorongku untuk terus berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku sekarang berdiri tepat di depan pintu. Tanganku terangkat, hampir menyentuh gagang. Dan saat itulah, dari belakangku, suara itu muncul lagi. Sangat dekat. Lebih dekat dari sebelumnya. "Jangan dibuka." Bukan suara ibuku. Bukan. Suaranya berbeda. Lebih berat. Lebih dalam. Dan yang paling membuatku merinding, suara itu terdengar persis seperti suster yang tadi di lorong. Tubuhku langsung kaku. Perlahan, sangat pelan, aku menoleh sedikit ke samping. Tidak sepenuhnya. Hanya cukup untuk melihat bayangan di sudut mataku. Dan di situ, aku melihat sesuatu. Seseorang. Berdiri di belakangku. Diam. Terlalu dekat. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi aku tahu, itu bukan ibuku. Dan bukan juga seseorang yang seharusnya ada di kamar ini. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu semakin keras. Lebih cepat. Lebih mendesak. "Bu, buka sekarang." Nada suaranya berubah sedikit. Masih datar. Tapi sekarang ada tekanan. Seperti perintah. Tanganku mulai gemetar. Keringat dingin muncul di pelipis. Dan di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan itu, aku harus memutuskan. Membuka pintu, atau tetap di dalam, bersama sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Ibuku kembali menarik tanganku. Kuat. Sangat kuat. Air matanya mulai mengalir. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi tatapannya sudah cukup jelas. "Jangan." Aku menutup mata sejenak. Menarik napas dalam. Lalu, perlahan, menurunkan tanganku dari gagang pintu. Aku mundur 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Menjauh. Ketukan itu berhenti. Mendadak. Ini. Tidak ada suara lagi dari luar. Tidak ada langkah kaki menjauh. Tidak ada apa-apa. Seolah-olah, apapun yang ada di luar itu, masih berdiri di sana, menunggu. Aku tidak berani bicara. Tidak berani bergerak. Sampai beberapa detik kemudian,
Terdengar satu suara terakhir. Sangat pelan. Hampir seperti bisikan. Dari balik pintu. Baik. Kalau begitu, saya masuk sendiri saja. Pegangan pintu mulai bergerak. Perlahan. Krek. Kedatangan mendadak. Pegangan pintu itu terus bergerak. Perlahan. Berderit pelan seperti ditarik dari luar dengan sabar. Tanpa terburu-buru. Krek. Aku membeku di tempat. Mataku terpaku ke arah pintu. Tanganku refleks mencari sesuatu untuk dipegang. Tapi tidak ada apa-apa di dekatku selain kursi dan ranjang. Ibuku menggenggam tanganku lebih kuat lagi. Sampai terasa sakit. Dan untuk pertama kalinya, dia menarikku. Bukan sekadar menahan, tapi benar-benar menarik. Seolah menyuruhku menjauh dari pintu. Aku mengikuti refleks itu. Mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Sampai akhirnya punggungku hampir menyentuh sisi ranjang. Pintu itu terbuka sedikit. Celah kecil mulai terlihat. Gelap di baliknya. Tidak ada bayangan. Tidak ada siluet. Tidak ada kaki. Hanya gelap. Seolah lorong di luar sana tiba-tiba kehilangan cahaya. Padahal tadi masih terang. Aku menahan napas. Menunggu sesuatu muncul. Apa saja. Seseorang. Wajah. Tangan. Tapi tidak ada. Hanya celah pintu yang terbuka perlahan. Semakin lebar. Dan semakin lama aku melihatnya, semakin terasa seperti itu bukan sekadar pintu yang terbuka. Lebih seperti sesuatu yang sedang mengundang untuk masuk. Atau sesuatu yang sudah setengah masuk, tanpa terlihat. Ibuku tiba-tiba berbisik lagi. Sangat pelan. Jangan lihat. Aku langsung mengalihkan pandangan. Refleks. Jantungku berdegup keras. Namun di saat yang sama, aku sadar sesuatu. Aku tadi tidak mengunci pintu. Aku ingat jelas. Aku hanya menutupnya. Bukan mengunci. Tapi, suara, klik, yang tadi aku dengar. Kalau bukan aku, lalu siapa? Pikiran itu belum sempat selesai, ketika tiba-tiba, pintu itu berhenti. Tidak jadi terbuka lebih lebar. Diam. Dalam posisi setengah terbuka. Beberapa detik berlalu. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara. Seolah-olah sesuatu di luar sana sedang menunggu. Atau sedang memutuskan. Aku menatap pintu itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Dan perlahan, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara napas di belakangku sudah tidak ada. Aku langsung kaku. Pelan, sangat pelan, aku menoleh sedikit ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Padahal tadi jelas ada sesuatu di sana. Sangat dekat. Sekarang, hilang. Dan entah kenapa, itu justru lebih menakutkan. Karena kalau bukan di belakangku lagi, berarti, di mana dia sekarang? Tiba-tiba, pintu itu menutup sendiri. Brak, keras. Mendadak, aku langsung tersentak. Ibuku hampir berteriak tapi tertahan. Dan setelah suara itu, kunci pintu terdengar. Klik, jelas, nyata. Dari dalam, aku langsung menoleh ke arah gagang pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada tangan. Tidak ada bayangan. Tapi pintu itu terkunci. Aku perlahan mendekat. Langkahku ragu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang. Aku mencoba memutarnya. Tidak bisa. Terkunci rapat. Jantungku langsung jatuh. Kami sekarang terjebak di dalam. Aku mundur pelan. Menatap pintu itu dengan pikiran kosong. Dan saat itulah, dari arah kamar mandi, terdengar suara. Tetesan air. Tik, tik, tik. Padahal, aku yakin, tadi tidak ada suara apapun dari sana. Aku menoleh perlahan ke arah pintu kamar mandi. Tertutup. Lampunya mati. Gelap.
Dan setiap tetesan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Seolah-olah bukan hanya air yang ada di dalam sana. Ibuku menggenggam tanganku lagi. Kali ini lebih gemetar. Matanya menatap ke arah kamar mandi. Dan tanpa mengalihkan pandangan, dia berbisik, "Itu bukan dari tadi." Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin, apapun yang tadi ada di luar pintu, sekarang sudah ada di dalam kamar. Bisikan itu. Suara tetesan air itu terus berlanjut. Tik, 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 teratur. Terlalu teratur. Seperti bukan air yang jatuh secara alami, tapi sesuatu yang sengaja dibuat untuk terdengar. Aku berdiri diam, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Gelap, tidak ada cahaya sama sekali dari dalam. Padahal, seingatku tadi lampu kamar mandi sempat menyala ketika aku pertama masuk ke kamar ini. Sekarang, gelap total. Ibuku menggenggam tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan tangannya dingin. Bukan dingin biasa. Dingin, seperti es. "Jangan didekati," bisiknya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Aku mengangguk pelan. Meskipun jujur saja, rasa penasaran itu mulai muncul lagi. Karena suara itu, semakin lama semakin terasa aneh. Bukan cuma tetesan air. Ada sesuatu di sela-selanya. Seperti suara lain. Sangat halus. Hampir seperti bisikan. Aku memicingkan mata, berusaha fokus. Dan saat itulah aku mulai mendengarnya dengan lebih jelas. Di antara suara air itu, ada suara seperti seseorang sedang berbicara. Pelan. Sangat pelan. Tidak jelas kata-katanya. Tapi jelas, itu bukan suara air. Tubuhku langsung merinding. Aku melangkah satu langkah mendekat. Lalu berhenti. Ragu. "Jangan," ulang ibuku, kali ini sedikit lebih tegas. Aku menoleh ke arahnya. Matanya terbuka lebar. Penuh ketakutan. Aku tahu, aku seharusnya berhenti di situ. Tapi suara itu, seolah-olah memanggil. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Rasa ingin tahu. Rasa penasaran. Yang pelan-pelan, mengalahkan logika. Aku menelan ludah. Lalu mengambil satu langkah lagi ke arah kamar mandi. Tik, tik, tik. Sekarang terdengar lebih dekat. Dan di sela-selanya, bisikan itu semakin jelas. Seperti dua suara yang saling bertumpuk. Satu, sangat pelan. Satu lagi, lebih dalam. Lebih berat. Aku berdiri tepat di depan pintu kamar mandi sekarang. Tanganku terangkat perlahan. Hampir menyentuh gagangnya. Dan di detik itu, suara itu berhenti. Mendadak. Tidak ada lagi tetesan air. Tidak ada lagi bisikan. Hening. Total. Jantungku berdetak sangat keras. Aku menahan napas. Menunggu. Beberapa detik berlalu. Tidak ada apa-apa. Dan justru itu yang membuatku semakin tidak nyaman. Perlahan, aku memutar gagang pintu. Krek. Pintu terbuka sedikit. Gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa di dalam. Tanganku meraba dinding. Mencari saklar. Ketemu. Klik. Lampu menyala. Dan saat cahaya itu menyinari isi kamar mandi, aku langsung membeku. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keran tertutup. Lantai kering. Tidak ada tanda-tanda air menetes. Tidak ada apapun. Aku mengernyit. Bingung. Baru saja tadi, suara itu jelas. Sangat jelas. Tapi sekarang, tidak ada bukti apapun. Aku melangkah masuk perlahan. Mataku menyapu seluruh ruangan kecil itu. Cermin. Wastafel. Lantai. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Dan itu justru terasa salah. Aku berdiri di depan cermin. Menatap bayanganku sendiri. Wajahku pucat. Mataku terlihat lelah.
Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, bisikku pelan. Dan saat itulah, bayanganku di cermin, berkedip. Lebih lambat dari aku. Tubuhku langsung kaku. Aku tidak bergerak, tidak berkedip. Tapi bayangan itu, baru saja selesai berkedip. Lebih lambat. Seolah-olah, itu bukan pantulan. Perlahan, senyum tipis muncul di wajah bayanganku. Sementara aku, tidak tersenyum sama sekali. Jantungku seperti berhenti. Dan sebelum aku sempat mundur, bayangan itu membuka mulutnya dan berbisik tanpa suara, tapi aku bisa mendengarnya di kepalaku. Dia sudah masuk. Lampu tiba-tiba mati. Gelap. Aku langsung teriak pelan dan mundur, menabrak pintu. Dengan panik aku meraba keluar dan berhasil kembali ke kamar. Napas tersengal. Jantung seperti mau copot. Aku langsung menoleh ke arah ibuku. Dia masih di tempat tidur. Tapi, matanya sekarang terbuka lebar. Menatap lurus ke arahku. Dan dengan suara gemetar. Dia berkata, "Kamu, lihat dia juga?" "Ya." Lampu dipadamkan. Aku berdiri di tengah kamar dengan napas yang masih tersengal. Pikiranku belum bisa mengejar apa yang baru saja terjadi di kamar mandi. Sementara suara ibuku barusan masih terngiang jelas di telingaku. "Kamu, lihat dia juga?" "Ya." Kalimat itu bukan pertanyaan biasa. Nada suaranya, seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya. Aku menatap ibuku tanpa berkedip, mencoba memastikan apakah dia benar-benar sadar atau masih setengah tertidur. Matanya terbuka lebar. Terlalu lebar. Tidak seperti orang yang baru bangun. Lebih seperti orang yang tidak berani menutup mata. Aku mendekat perlahan. "Bu, maksudnya siapa?" Tanyaku pelan, meskipun dalam hati aku sudah takut mendengar jawabannya. Ibuku tidak langsung menjawab. Tatapannya tidak lepas dariku. Atau, lebih tepatnya, tidak lepas dari sesuatu di sekitarku. Lalu perlahan, dia mengangkat tangannya. Gemetar. Menunjuk ke arah belakangku. Jantungku langsung berdegup keras. Refleks aku ingin menoleh. Tapi tubuhku menolak. Aku teringat jelas apa yang terjadi di kamar mandi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memahami sesuatu. Bukan semua hal harus dilihat. "Bu, jangan," kataku cepat, mencoba menahan tangannya. Tapi dia tetap menunjuk. Matanya semakin melebar. Air matanya mulai jatuh. Dan dengan suara yang hampir putus, dia berkata, "Dia, sekarang di situ." Aku memejamkan mata kuat-kuat, menarik napas dalam, berusaha mengendalikan diri. Namun di saat itu juga, lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Gelap total. Aku langsung membeku. Tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan cahaya dari lorong pun tidak masuk. Seolah-olah, kegelapan itu bukan karena lampu mati, tapi karena sesuatu menutupnya. Napas ibuku terdengar cepat. Aku bisa mendengar tangis kecilnya. Sementara aku sendiri, tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Dan di tengah gelap itu, suara lain mulai muncul. Pelan. Dekat. Sangat dekat. Seperti seseorang berjalan di dalam kamar. Langkah kaki. Pelan. Mengelilingi kami. Aku bisa merasakan pergerakannya. Dari sisi kiri. Ke belakang. Lalu, ke kanan. Mengitari tempat tidur. Mengitari kami. Seolah-olah, sedang memperhatikan. Menilai. Menunggu. Ibuku tiba-tiba menggenggam tanganku lagi. Kuat. Sangat kuat. Dan dengan suara bergetar, dia berbisik. "Dia, bukan sendiri." Darahku langsung terasa dingin. "Bukan sendiri?" ulangku dalam hati. Langkah itu berhenti. Tepat di sampingku.
Aku bisa merasakan sesuatu di sana. Sangat dekat. Mungkin hanya beberapa sentimeter dari tubuhku. Lalu, suara napas. Berat, dalam. Bukan satu. Lebih dari satu. Di kiri. Di kanan. Dan tepat di belakangku. Aku ingin berteriak. Tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku kaku. Seolah-olah, aku tidak lagi mengontrol diriku sendiri. Dan di tengah semua itu, tiba-tiba terdengar suara. Sangat pelan. Berbisik. Tepat di telingaku. Kamu, lihat aku, kan? Air mataku langsung jatuh. Perlahan, tanpa sadar, aku membuka mata. Gelap, tidak ada apa-apa. Tapi, perasaan itu masih ada. Sangat jelas. Seseorang berdiri di depan wajahku. Sangat dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya. Dan saat itulah, lampu menyala kembali. Sekilas. Sangat cepat. Kurang dari 1 detik. Tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Di depanku. Wajah. Pucat. Dengan mata terbuka lebar. Tersenyum. Tepat di depan wajahku. Lalu, gelap lagi. Aku langsung menjerit pelan dan mundur. Menabrak kursi. Jatuh. Napas tersengal. Jantung seperti mau lepas. Ibuku menangis. Dan dalam gelap itu, suara-suara itu mulai tertawa. Pelan. Banyak. Berbeda-beda. Mengelilingi kami. Seolah-olah, kami bukan lagi pasien dan penjaga, tapi sesuatu yang sedang dilihat dan dinikmati. Ketukan pertama. Tawa itu masih terdengar. Pelan, tapi banyak. Seperti datang dari segala arah sekaligus. Di kiri, di kanan, di belakang. Bahkan, seperti dari dalam kepalaku sendiri. Aku masih terduduk di lantai, punggungku menyentuh sisi ranjang. Napasku tidak beraturan, sementara tanganku mencoba meraba sesuatu di sekitarku hanya untuk memastikan aku masih benar-benar ada di sana. Ibu, panggilku pelan. Tanganku akhirnya menemukan tangannya. Masih di tempat. Masih menggenggamku. Tapi, dingin. Jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aku langsung menoleh ke arah tempat tidur. Meskipun gelap, berharap bisa melihat wajahnya. Ibu, ulangku, kali ini lebih panik. Tidak ada jawaban. Hanya suara napasnya yang terdengar, tapi berbeda. Lebih berat. Lebih dalam. Seperti bukan napas orang yang sama. Tawa itu perlahan mereda. Menghilang satu persatu. Sampai akhirnya, hening lagi. Sunyi total. Namun justru itu yang membuat jantungku semakin kencang. Karena sekarang, aku tahu sesuatu sedang menunggu. Dan benar saja, perlahan, sesuatu menyentuh bahuku. Dari belakang. Sangat pelan. Seperti jari. Dingin. Lembab. Aku langsung membeku. Tidak berani bergerak. Tidak berani bernapas. Sentuhan itu tidak berhenti. Justru, bergerak. Dari bahu, naik ke leher, lalu berhenti tepat di belakang telingaku. Dan di situ, suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Kamu, dengar aku, kan? Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku ingin menjauh. Tapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Seolah-olah, aku sedang dipegang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, dari arah depan, kasur berderit. Cerak, aku langsung menoleh. Dalam gelap, samar-samar, aku bisa melihat bentuk. Di atas tempat tidur, seseorang duduk. Perlahan. Gerakannya kaku. Tidak natural. Kepalanya menunduk. Rambutnya jatuh menutupi wajah. Tanganku masih menggenggam sesuatu. Aku melihat ke bawah. Dan disitulah, jantungku seperti berhenti. Yang aku pegang, bukan tangan ibuku. Bentuknya sama. Tapi, lebih panjang.
Jarinya lebih kurus dan terlalu dingin. Aku langsung melepasnya dengan refleks. Tubuhku mundur cepat, menabrak lantai. Napas tersengal. Bu, suaraku pecah. Sosok di atas tempat tidur itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan saat itu juga, lampu berkedip. Sekilas, cukup untuk memperlihatkan wajahnya. Bukan ibuku. Wajahnya pucat, matanya hitam, mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Seolah-olah kulitnya tidak cukup untuk menahan senyuman itu. Lalu, gelap lagi. Aku langsung merangkak mundur. Panik. Tanganku gemetar. Mencari sesuatu. Apa saja. Dan saat itulah, tok, 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 ketukan terdengar lagi. Dari pintu. Pelan. Sangat pelan. Seolah-olah, yang di luar, sudah kembali. Aku menatap pintu. Lalu menatap ke arah tempat tidur. Lalu kembali ke pintu. Pikiranku kacau. Kalau yang di atas ranjang itu bukan ibuku, lalu ibuku, di mana? Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Dan kali ini, ada suara. Bu, ini saya, perawat yang tadi. Nada suaranya berbeda. Lebih manusia. Lebih hidup. Lebih normal. Jantungku langsung naik. Harapan. Atau jebakan? Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar tidak tahu mana yang lebih berbahaya. Yang di dalam kamar, atau yang di luar pintu. Suara dari luar. Ketukan itu masih terdengar. Pelan, tapi konsisten. Tok, tok, tok. Dan suara dari luar kembali muncul. Bu, tolong buka. Ini saya, perawat jaga. Nada suaranya sekarang jauh lebih normal dibanding sebelumnya. Ada intonasi. Ada emosi. Tidak lagi datar seperti yang tadi. Aku membeku di tempat. Mataku bolak-balik antara pintu dan tempat tidur. Di atas ranjang, sosok itu masih ada. Duduk, diam, tidak bergerak. Seolah-olah menunggu reaksiku. Aku menelan ludah. Pikiranku berpacu. Kalau yang di luar sekarang benar perawat, berarti aku harus buka. Tapi, kalau itu cuma meniru lagi, aku bisa saja membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih buruk. Bu, cepat, buka. Suara di luar itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih mendesak. Tanganku gemetar. Aku perlahan berdiri. Langkahku tidak stabil. Setiap langkah terasa seperti keputusan hidup dan mati. Satu langkah mendekati pintu, lalu berhenti. Aku menoleh lagi ke arah tempat tidur. Dan saat itulah, sosok itu bergerak. Perlahan. Sangat pelan. Kepalanya miring. Menatap ke arahku. Dalam gelap, aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tapi aku tahu, dia sedang melihatku. Dan entah kenapa, aku merasa, dia tidak ingin aku membuka pintu. Atau, dia tidak ingin, yang di luar, masuk. Jantungku berdetak semakin keras. Bu, suara di luar itu kembali. Lebih pelan sekarang. Lebih dekat. Seolah-olah wajahnya sudah menempel di pintu. Aku tahu kamu di dalam. Kalimat itu membuat darahku langsung dingin. Itu bukan kalimat perawat. Itu, seperti seseorang yang sedang memastikan mangsanya tidak kabur. Tanganku yang tadi hampir menyentuh gagang pintu langsung berhenti. Aku mundur satu langkah, lalu satu lagi, menjauh. Dan tepat di saat itu, dari arah tempat tidur, terdengar suara. Pelan. Serak. Jangan, dibuka. Aku langsung menoleh. Sosok itu masih duduk. Tapi sekarang, mulutnya yang bergerak. Bukan ibuku. Bukan suara yang tadi. Suara ini, berbeda. Lebih dalam, lebih berat, dan jelas, bukan manusia.
Aku mundur lagi. Panik. Tanganku meraba dinding, mencari apa saja untuk pegangan. Sementara ketukan di pintu berhenti. Mendadak, sunyi lagi. Namun beberapa detik kemudian, suara lain muncul dari bawah pintu, seperti sesuatu diseret. Aku menahan napas, menatap ke arah celah bawah pintu, dan perlahan, sesuatu mulai terlihat. Ujung jari masuk dari bawah pintu, panjang, kurus, kulitnya pucat, kuku hitam, panjang, melengkung. Jari itu bergerak, mencari, seperti meraba-raba lantai, mencoba menemukan sesuatu. Aku langsung mundur lebih jauh, hampir menabrak tembok. Jantungku seperti mau meledak, dan di saat itu juga, sosok di atas ranjang tertawa, pelan, serak, seolah-olah dia menikmati semua ini. Jari di bawah pintu itu semakin masuk, lebih jauh, lebih panjang, seolah-olah tidak ada batas. Dan suara dari luar kembali terdengar. Kali ini, berubah. Tidak lagi seperti perawat, lebih berat, lebih kasar. Kenapa gak dibuka? Aku gemetar. Tidak bisa berpikir, tidak bisa bergerak, dan di tengah kekacauan itu, satu hal akhirnya jelas. Tidak ada yang aman, tidak di dalam, tidak di luar. Dan aku, terjebak di antara dua hal, yang sama-sama ingin masuk. Kebenaran yang menakutkan. Jari itu masih bergerak di bawah pintu. Meraba, mencari, semakin masuk. Semakin panjang, seolah-olah tulangnya tidak punya batas. Aku mundur sampai punggungku menempel ke dinding. Mataku tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Setiap gerak kecilnya bikin jantungku makin kacau. Dan di saat yang sama, sosok di atas ranjang mulai bergerak lagi. Perlahan, dia turun dari tempat tidur. Kakinya menyentuh lantai. Namun, tidak ada suara. Padahal seharusnya terdengar. Setiap gerakannya salah. Terlalu sunyi. Terlalu ringan. Seperti tidak benar-benar menyentuh dunia ini. Aku menggeleng pelan. Pikiranku mulai tidak bisa membedakan mana yang harus ditakuti dulu. Yang di depan pintu, atau yang sekarang berdiri di dalam kamar. Sosok itu melangkah. Satu langkah ke arahku. Aku langsung menahan napas. Dan di saat yang sama, jari di bawah pintu itu berhenti. Diam. Seolah-olah menyadari sesuatu. Lalu, perlahan, jari itu ditarik kembali. Keluar. Menghilang dari celah pintu. Ini. Total. Aku tidak mengerti. Kenapa dia berhenti? Kenapa dia mundur? Jawabannya datang di detik berikutnya. Karena sesuatu di dalam kamar sudah cukup. Sosok itu sekarang berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Aku bisa melihat bentuknya lebih jelas. Tinggi. Terlalu tinggi. Tubuhnya kurus. Tidak proporsional. Dan wajahnya masih tersembunyi di balik rambut yang jatuh menutupi. Namun dari celah-celah itu, aku bisa melihat senyum. Masih ada. Masih lebar. Masih tidak wajar. Aku ingin lari. Tapi kakiku tidak bergerak. Ibuku di belakangku mulai menangis. Pelan. Tertahan. Dan suara itu, seolah memicu sesuatu. Sosok di depanku berhenti. Lalu, kepalanya perlahan berputar. Menghadap ke arah tempat tidur. Gerakannya tidak normal. Terlalu jauh. Terlalu patah. Seperti lehernya tidak punya batas. Aku langsung merinding. Dan sebelum aku sempat berpikir, dia bergerak. Cepat. Tidak seperti tadi. Dalam satu kedipan, dia sudah di samping tempat tidur. Ibuku langsung menjerit. Aku refleks berlari ke arahnya. Jangan, teriakku. Tapi terlambat. Sosok itu membungkuk. Sangat dekat ke wajah ibuku. Dan dalam suara yang serak,
Dia berkata, "Dia, bukan kamu." Aku langsung berhenti. Kata-kata itu tidak masuk akal. Atau justru terlalu masuk akal? Ibuku menangis, menggeleng. "Tolong, jangan." Namun sosok itu tidak menyentuhnya. Tidak langsung. Dia hanya melihat, mengamati, seperti sedang memastikan sesuatu. Dan perlahan, dia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya, rambutnya tersibak sedikit. Cukup untuk memperlihatkan matanya. Kosong, hitam, dalam. Dan saat mata kami bertemu, aku merasakan sesuatu. Seperti ada sesuatu yang ditarik dari dalam diriku. Ingatan, perasaan, kesadaran. Semua terasa goyah. Lalu, dia tersenyum lebih lebar. Dan berkata, "Kalau dia asli, kenapa dia takut?" Dunia seolah berhenti. Aku langsung menoleh ke ibuku. Dia masih menangis. Masih terlihat seperti dirinya. Tapi, pikiran itu mulai masuk. Kecil, pelan, mengganggu. Bagaimana kalau yang diranjang ini bukan ibuku? Aku mundur satu langkah. Dan di detik itu juga, ibuku menatapku. Tatapannya berubah. Dari takut, menjadi panik. "Jangan dengerin dia," katanya cepat. Suaranya pecah. Dia yang bukan manusia. Aku membeku. Menoleh ke sosok di sampingnya. Lalu kembali ke ibuku. Kepalaku terasa mau pecah. Dan di tengah kebingungan itu, sosok itu berbisik lagi. Pelan. Tepat ke arahku. "Pilih. Yang di dalam? Atau yang kamu kenal?" Jantungku seperti berhenti. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Ini bukan cuma soal bertahan. Ini soal memilih. Dan apapun pilihanku, salah satunya bukan manusia. Pegangan pintu bergerak. Kata, "Pilih," itu masih menggema di kepalaku. Seolah-olah tidak hanya diucapkan sekali, tapi terus diulang di dalam pikiranku sendiri. Aku berdiri di antara dua sosok. Di depan, sesuatu yang jelas bukan manusia. Di belakang, seseorang yang seharusnya adalah ibuku. Seharusnya. Tapi sekarang, kata itu mulai terasa rapuh. Aku menatap ibuku. Wajahnya penuh air mata. Tangannya terulur ke arahku. "Kesini, jangan dekat-dekat dia," katanya dengan suara gemetar. Nada itu persis seperti ibuku. Cara dia memanggilku. Cara dia menangis. Semua sama. Tapi, sosok di sampingnya tidak bergerak. Hanya berdiri. Menatapku. Dan tersenyum. Seolah-olah dia tidak perlu meyakinkan apapun. Seolah-olah dia tahu aku akan ragu. "Kalau dia ibumu?" Suara itu kembali, pelan tapi jelas. "Kenapa dia nggak manggil namamu?" Aku langsung membeku. Pikiranku berhenti sesaat. Aku menoleh ke ibuku. Dia menatapku. Masih panik. Masih menangis. Tapi, dia tidak menyebut namaku. Tidak dari tadi. Tidak sekalipun. Dadaku langsung terasa sesak. "Ibu?" Suaraku pelan, hampir tidak keluar. Ibuku langsung mengangguk cepat. "Iya, ini ibu. Kamu kenapa?" katanya. Masih sama. Masih terdengar normal. Tapi sekarang, setiap kata yang keluar dari mulutnya, terasa seperti sedang diuji. Sosok itu sedikit mendekat. Langkahnya pelan. Tidak tergesa. "Coba tanya sesuatu," bisiknya ke arahku. "Yang cuma kalian berdua yang tahu." Tanganku mulai gemetar. Ini gila. Benar-benar gila. Tapi, masuk akal. Kalau itu bukan ibuku, dia tidak akan tahu. Aku menelan ludah. Lalu menatap ibuku lagi. "Bu?" Suaraku bergetar. "Ayah? Meninggal? Tahun berapa?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Refleks.
Ibuku langsung menjawab. Cepat. Tahun 2018. Tanpa ragu. Tanpa jeda. Aku langsung diam. Jawaban itu benar. Persis. Sosok di sampingnya tidak bereaksi. Masih diam. Masih tersenyum. Aku mulai merasa sedikit lega. Sedikit. Namun belum sempat aku bernapas panjang. Sosok itu berbicara lagi. Pertanyaan yang gampang, katanya pelan. Yang bisa kamu cari di mana aja? Jantungku langsung turun lagi. Benar juga. Itu bukan sesuatu yang hanya kami berdua tahu. Aku mulai panik. Pikiranku berusaha mencari sesuatu. Apapun. Kenangan. Rahasia kecil. Hal yang tidak mungkin diketahui orang lain. Cepat, bisik sosok itu. Dia juga bisa berubah? Aku langsung menoleh ke ibuku. Dia mulai terlihat lebih gelisah. Lebih takut. Jangan dengerin dia. Ayo ke sini, katanya. Tangannya masih terulur. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya sedikit kaku. Atau, aku yang mulai curiga? Aku mundur satu langkah. Dan di saat itu juga, dari arah pintu, terdengar suara. Klik. Pegangan pintu bergerak lagi. Pelan. Krek. Aku langsung menoleh. Pintu yang tadi terkunci, sekarang perlahan terbuka. Sendiri. Celah gelap muncul lagi. Dan dari sana, terdengar suara. Lembut. Tenang. Berbeda dari sebelumnya. Kamu, jangan percaya mereka. Aku membeku. 3 suara sekarang. 3 arah. 3 kemungkinan. Yang di depan. Yang di ranjang. Dan yang di luar pintu. Kepalaku terasa mau pecah. Ibuku mulai menangis lebih keras. Jangan tinggalin ibu. Sosok di sampingnya tertawa kecil. Sementara suara dari luar, kembali memanggil. Keluar, sekarang. Aku menutup telinga. Tapi tidak membantu. Semua suara itu, tidak hanya terdengar, tapi terasa. Di dalam kepalaku. Dan di detik itu, aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ini bukan soal menemukan siapa yang asli. Tapi, seberapa lama aku bisa bertahan, sebelum aku sendiri, tidak lagi tahu, siapa diriku. Hening mendadak. Semua suara itu tiba-tiba berhenti. Mendadak. Seolah-olah ada sesuatu yang mematikan semuanya sekaligus. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada bisikan. Tidak ada tawa. Tidak ada panggilan dari luar. Hening. Total. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhku kaku. Telingaku berdenging karena perubahan yang terlalu tiba-tiba. Dan justru, keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada semua suara sebelumnya. Aku perlahan menurunkan tangan dari telingaku. Menatap ke depan. Sosok itu masih di sana. Diam. Tidak bergerak. Tapi, senyumnya hilang. Sekarang wajahnya datar. Kosong. Di belakangnya, ibuku juga diam. Tidak menangis lagi. Tidak bicara. Hanya menatapku. Tanpa ekspresi. Dan pintu, masih terbuka sedikit. Gelap di baliknya. Tapi tidak ada suara lagi dari sana. Semuanya berhenti. Seolah-olah, sesuatu sedang menunggu. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak pelan sekarang. Bukan karena tenang. Tapi karena terlalu fokus. Seperti sebelum sesuatu yang besar terjadi. Dan benar saja, perlahan, lampu kamar menyala. Stabil. Tidak berkedip. Cahaya putih memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Sosok itu, ibuku, dan ruang ini. Aku langsung merasa ada yang salah. Sangat salah. Ruangannya berbeda. Dindingnya sama. Tempat tidurnya sama. Tapi, ada sesuatu yang tidak pas. Seperti
Ini bukan ruang 302 yang tadi. Lebih bersih. Lebih rapi. Terlalu rapi. Aku menoleh ke arah meja. Tidak ada barangku. Tidak ada tas. Tidak ada botol minum. Kosong. Aku langsung mundur satu langkah. Panik mulai naik lagi. Apa? Bisikku pelan. Lalu aku menoleh ke arah ibuku. Dan disitulah, jantungku seperti berhenti. Yang diranjang, bukan ibuku. Wajahnya mirip. Sangat mirip. Tapi tidak sama. Matanya terlalu kosong. Kulitnya terlalu halus. Dan sekarang, dia tersenyum. Perlahan. Sementara sosok yang tadi berdiri di depanku, sudah tidak ada. Hilang. Begitu saja. Aku langsung menoleh ke seluruh ruangan. Kosong. Hanya aku. Dan, dia. Di atas ranjang. Dia duduk perlahan. Gerakannya sekarang lebih halus. Lebih manusia. Dan itu justru lebih menakutkan. Sekarang, katanya pelan. Dengan suara yang persis seperti ibuku. Kamu udah sendirian. Air mataku langsung jatuh. Aku mundur. Langkahku goyah. Dan saat itulah, dari belakangku, pintu tertutup sendiri. Brak, aku langsung menoleh. Dan saat aku kembali melihat ke arah ranjang, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku membeku. Baru saja dia ada di sana. Sekarang, hilang. Dan dalam keheningan itu, suara napas terdengar lagi. Dekat. Sangat dekat. Tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Tidak berani bergerak. Dan perlahan, sebuah tangan menyentuh bahuku. Hangat. Berbeda dari sebelumnya. Lebih nyata. Lalu suara itu berbisik. Kamu salah pilih. Pintu dibuka. Tangan di bahuku itu tidak hilang. Tetap di sana. Hangat. Berbeda dari semua sentuhan sebelumnya yang dingin dan lembab. Ini terasa nyata. Terlalu nyata. Aku tidak langsung menoleh. Tubuhku kaku. Pikiranku berantakan. Dan suara itu kembali terdengar, sangat dekat di telingaku. Kamu salah pilih. Napasnya hangat, berat, seperti manusia. Perlahan, sangat pelan, aku mengumpulkan keberanian untuk menoleh. Sedikit demi sedikit, leherku terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan. Namun akhirnya, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Seorang suster. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi, dia bukan yang tadi di lorong. Yang ini, berbeda. Lebih tenang. Lebih hidup. Dia menatapku lurus. Tanpa senyum. Tanpa ekspresi aneh. Hanya, serius. Ayo, katanya pelan. Kita harus keluar sekarang. Aku langsung bingung. Oh out, keluar? Suaraku gemetar. Dia mengangguk cepat. Sekarang, sebelum mereka sadar. Mereka? Ulangku refleks. Dia tidak menjawab. Hanya menarik tanganku. Kuat. Tidak kasar. Tapi tidak memberi pilihan. Aku refleks mengikuti. Langkahku masih goyah. Kepalaku masih penuh. Dan sebelum aku sempat melihat ke belakang, dia sudah membawaku ke pintu. Pintu yang tadi terkunci. Sekarang, terbuka. Tanpa suara. Lorong di luar terlihat. Sepi. Tapi tidak segelap tadi. Masih ada cahaya. Masih ada bentuk. Masih terasa nyata. Ayo, katanya lagi. Aku ragu. Sangat ragu. Bu, ibu saya, kataku cepat. Suster itu langsung menatapku. Tajam. Lebih tajam dari sebelumnya. Kalau kamu balik, katanya pelan, kamu nggak akan keluar lagi. Kalimat itu, dingin, tegas, tidak ada emosi. Seperti fakta. Aku menoleh ke belakang. Ke arah kamar. Kosong. Tempat tidur terlihat rapi. Tidak ada siapa-siapa.
Tidak ada ibuku. Tidak ada sosok tadi. Seolah-olah, semua yang terjadi barusan, tidak pernah ada. Dadaku terasa sesak. Aku ingin masuk lagi. Mencari. Memastikan. Tapi tangan suster itu masih menggenggamku. Menahan. Dia nggak di situ lagi, katanya pelan, seolah tahu apa yang aku pikirkan. Aku menatapnya. Mataku mulai basah. Terus, ibu saya di mana? Tanyaku. Dia diam. Beberapa detik. Lalu menjawab, bukan di tempat yang bisa kamu lihat sekarang. Jawaban itu tidak membantu. Sama sekali. Tapi cara dia mengatakannya, membuatku tahu satu hal. Dia tidak bohong. Aku menelan ludah. Lalu perlahan, mengangguk. Dengan sisa keberanian yang aku punya, aku melangkah keluar dari kamar. Dan di detik kakiku melewati ambang pintu, aku merasakan sesuatu. Seperti tekanan. Seperti melewati batas. Seperti dunia di belakangku, bukan dunia yang sama lagi. Suster itu langsung menarikku menjauh. Cepat. Kami berjalan menyusuri lorong. Langkah kami terdengar. Nyata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suara langkah terasa normal. Namun, belum sampai 5 langkah, aku mendengar sesuatu dari belakang. Sangat pelan. Sangat jauh. Tapi jelas. Suara ibuku. Memanggil. Namaku. Aku langsung berhenti. Tubuhku kaku. Suster itu juga berhenti, tapi tidak menoleh. Jangan dengerin, katanya cepat. Dia cuma mau kamu balik. Air mataku langsung jatuh. Itu, suara ibu saya, kataku. Suaraku pecah. Suster itu menggeleng. Pelan. Kalau kamu balik sekarang, katanya, yang keluar nanti, bukan kamu lagi. Kalimat itu langsung menghantam. Keras. Aku berdiri di tempat. Terjebak lagi. Di antara dua pilihan. Dan di belakang, suara itu semakin jelas. Semakin dekat. Memanggilku. Dengan suara yang, tidak mungkin aku salah. Sementara di depan, lorong panjang menunggu. Sepi. Tidak pasti. Tapi, mungkin satu-satunya jalan keluar. Aku menutup mata. Menarik napas dalam. Dan untuk kedua kalinya malam itu, aku harus memilih. Maju, atau kembali. Kelegaan palsu. Aku tidak menoleh ke belakang. Meskipun suara itu terus memanggil. Meskipun setiap panggilan terasa makin dekat, makin nyata, makin seperti ibuku yang sebenarnya. Aku tetap melangkah ke depan. 1 langkah. 2 langkah. Lalu semakin cepat. Suster itu menarik tanganku, hampir setengah berlari menyusuri lorong yang terasa semakin panjang dari sebelumnya. Lampu-lampu di atas kepala kami menyala stabil, tapi entah kenapa bayangan kami terlihat aneh di lantai, terlalu panjang, dan tidak selalu bergerak sesuai langkah kami. Aku mencoba tidak memperhatikan. Fokus. Terus maju. Namun suara itu tidak berhenti. Namaku? Tunggu. Suara ibuku. Jelas. Dekat. Tepat di belakang. Langkahku hampir berhenti. Hampir. Tapi suster itu langsung menarikku lebih kuat. Jangan berhenti, katanya tegas. Nada suaranya berubah. Tidak lagi pelan. Sekarang penuh tekanan. Seperti dia tahu kalau aku berhenti, semuanya selesai. Kami berbelok ke lorong lain. Lebih sempit. Lebih gelap. Lampunya tidak seterang sebelumnya. Dan disinilah aku mulai sadar sesuatu. Lorong ini tidak seperti rumah sakit. Dindingnya lebih kusam. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Lantainya kotor. Seperti area yang sudah lama tidak dipakai. Aku menoleh ke suster itu. Kita kemana? Tanyaku dengan napas terputus-putus. Dia tidak langsung menjawab. Hanya terus berjalan. Cepat. Seolah sudah tahu arah.
Dan itu justru membuatku semakin curiga. "Kamu kerja di sini kan?" tanyaku lagi. Akhirnya dia berhenti. Mendadak, aku hampir menabraknya. Dia menoleh pelan, menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di wajahnya. Bukan takut, bukan panik, tapi lelah. Sangat lelah. "Aku dulu," katanya pelan, "pernah di sini." Jantungku langsung berdegup aneh. "Dulu?" ulangku. Dia tidak menjawab langsung. Sebaliknya, dia menoleh ke belakang, ke arah lorong yang baru saja kami lewati. Ini, tidak ada siapa-siapa. Tapi itu tidak membuatku tenang. Karena sekarang aku tahu, tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Dia kembali menatapku, dan berkata, "Kamu belum sadar, ya?" Kalimat itu bikin perutku langsung mual. "Sadar, apa?" tanyaku. Dia menghela napas panjang, lalu menunjuk ke arah tanganku. Aku refleks melihat, dan disitulah, dunia terasa berhenti lagi. Tanganku, ada gelang pasien, putih, dengan tulisan, namaku, nomor, dan kode ruang. Aku langsung membeku. Otakku menolak memproses. Ini bukan punya aku, kataku cepat. Tapi suaraku sendiri terdengar tidak yakin. Suster itu menatapku dalam. "Dari awal," katanya pelan, "kamu bukan penjaga. Kamu pasien." Darahku langsung terasa dingin. Aku mundur satu langkah. Kepalaku terasa berat. Semua yang terjadi tadi, mulai terasa berbeda. Cara orang-orang tidak ada di lorong. Cara ruangan terasa aneh. Cara semuanya seperti tidak konsisten. "Enggak," kataku pelan. "Enggak mungkin." Tapi di dalam kepalaku, sesuatu mulai terbuka. Potongan-potongan ingatan. Kabur. Berantakan. Suara. Cahaya. Ranjang. Dan aku. Berbaring. Aku langsung menutup telinga. "Enggak. Ini salah," bisikku. Suster itu mendekat sedikit. "Yang kamu lihat tadi," katanya pelan, "itu bukan ibumu." Aku menatapnya. Mataku penuh air. "Terus, ibu saya?" Suaraku hampir hilang. Dia diam. Beberapa detik. Lalu menjawab, "Dia di luar. Dan dia lagi nunggu kamu bangun." Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun sebelumnya. Aku langsung terdiam. Benar-benar diam. Dan di saat itu juga, suara ibuku kembali terdengar. Tapi kali ini, berbeda. Tidak lagi dari belakang, tidak lagi dari lorong, tapi dari dalam kepalaku. "Bangun." Pelan, lembut, hangat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak merasa takut. Aku merasa hampir pulang. Kehilangan. Suara itu terus memanggil. "Bangun." Lembut, hangat. Berbeda dari semua suara sebelumnya yang dingin dan menekan. Ini terasa seperti rumah. Seperti sesuatu yang selama ini aku kenal. Aku berdiri diam di lorong itu. Tatapanku kosong. Pikiranku mulai tenggelam dalam suara itu. Perlahan, aku mulai melangkah. Bukan ke depan. Bukan ke arah suster itu. Tapi, ke arah suara itu. Seolah-olah tubuhku tahu jalan pulang. Suster itu langsung sadar. Dia menangkap tanganku lagi. "Kuat. Jangan," katanya tegas. Nada suaranya panik untuk pertama kalinya. Itu bukan cara keluar. Aku menoleh ke arahnya. Mataku mulai berat. Seperti mengantuk. Seperti ditarik. "Dia manggil aku," bisikku pelan. "Dia ibu aku." Suster itu menggeleng keras. "Bukan itu masalahnya," katanya. "Kamu memang harus bangun, tapi bukan dengan cara itu." Kepalaku semakin berat. Lingkungan di sekitarku mulai terasa kabur. Lorong itu seperti
memanjang, menjauh. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Bangun, nak. Air mataku jatuh lagi. Itu suara ibuku. Tidak mungkin salah. Aku menarik tanganku dari suster itu. Pelan, tapi pasti. Dia mencoba menahan. Tapi aku lebih kuat saat itu. Atau, mungkin aku tidak lagi sepenuhnya mengendalikan tubuhku. Kalau kamu ikutin itu sekarang, suara suster itu terdengar menjauh. Yang bangun, bukan kamu. Kalimat itu samar. Seperti tertutup kabut. Aku terus melangkah. Langkahku terasa ringan sekarang. Tidak takut. Tidak ragu. Hanya ingin sampai. Dan tiba-tiba, semua berubah. Gelap. Ini. Tidak ada lorong. Tidak ada suster. Tidak ada apa-apa. Hanya aku. Dan suara itu. Bangun. Lebih dekat sekarang. Sangat dekat. Aku mencoba membuka mata. Berat. Sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Tapi aku terus mencoba. Pelan. Sedikit demi sedikit. Cahaya mulai masuk. Putih. Silau. Suara mesin. Bip, bip, bip. Aku berkedip. Sekali. Dua kali. Dan akhirnya, aku melihat. Langit-langit. Lampu putih. Dan wajah ibuku. Di sampingku. Menangis. Tuh kan, kamu bangun. Katanya sambil tersenyum dan menangis bersamaan. Aku langsung menangis juga. Napas terasa lega. Semua rasa takut itu seperti hilang dalam 1 detik. Aku, di mana? Tanyaku pelan. Ibu, jawabnya sambil menggenggam tanganku. Kamu dari tadi nggak sadar. Aku menatap sekeliling. Rumah sakit. Normal. Terang. Perawat berjalan. Suara alat medis. Semua normal. Aku menghela napas panjang. Akhirnya, selesai. Atau, setidaknya itu yang aku pikirkan. Sampai, aku melihat sesuatu. Di ujung ruangan. Di dekat pintu. Seorang suster. Berdiri diam. Menatapku. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Persis seperti yang tadi. Dan saat mata kami bertemu, dia menggeleng pelan. Sangat pelan. Seolah berkata, belum. Jantungku langsung jatuh lagi. Aku mencoba duduk. Tapi tubuhku terasa berat. Dan di saat itu juga, suara lain terdengar. Bukan dari luar. Dari dalam kepalaku. Lebih dalam. Lebih gelap. Kamu pikir, kamu udah keluar. Napas ibuku di sampingku masih hangat. Tangannya masih menggenggam tanganku. Semua terlihat nyata. Tapi sekarang, aku tidak lagi yakin. Aku benar-benar sudah bangun? Atau, aku baru masuk ke lapisan berikutnya. Yang tersisa. Aku tidak bergerak. Tidak berani. Tatapanku terkunci pada suster di ujung ruangan itu. Dia masih berdiri di sana. Diam. Menatapku. Dan perlahan, dia menggeleng lagi. Lebih tegas. Lebih jelas. Seolah benar-benar ingin memastikan aku mengerti. Ini belum selesai. Aku menelan ludah. Pelan. Lalu memberanikan diri menoleh ke arah ibuku. Dia masih di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Matanya merah karena menangis. Wajahnya penuh lega. Tadi kamu bikin ibu takut, katanya pelan. Nada suaranya hangat, persis seperti yang aku kenal. Tapi sekarang, aku tidak bisa langsung percaya. Aku diam, menatapnya, mencoba mencari sesuatu. Apapun, satu tanda kecil saja, bahwa dia benar-benar ibuku. Ibu, suaraku pelan. Dia langsung merespon. Iya, nak? Cepat, tanpa jeda. Aku mengingat kata-kata itu. Dari sebelumnya. Tentang cara bicara. Tentang nama. Tentang hal-hal kecil yang tidak bisa ditiru.
Tanganku masih digenggam olehnya. Hangat, nyata, namun terlalu sempurna. Aku perlahan mengalihkan pandangan ke arah tanganku. Dan disitulah napasku berhenti. Gelang pasien itu masih ada. Dengan namaku. Ruang 302. Aku menutup mata sejenak. Berusaha berpikir. Pelan. Logis. Kalau ini nyata, kenapa suster itu masih di sana? Kenapa dia menggeleng? Dan kenapa suara itu masih ada? Sangat pelan. Sangat dalam. Di kepalaku. Kamu belum keluar. Aku membuka mata lagi. Dan perlahan, aku melakukan satu hal sederhana. Aku tidak langsung bertanya. Tidak langsung bereaksi. Aku hanya mengencangkan genggaman tanganku. Sedikit. Ibuku langsung merespon. Menggenggam balik. Refleks. Cepat. Seperti biasa. Normal. Tapi, di detik yang sama, di ujung ruangan, suster itu ikut menggenggam tangannya. Gerakan yang sama. Persis. Seolah-olah ada hubungan. Aku langsung membeku. Jantungku berdegup sangat keras. Aku melihat ke tanganku lagi. Lalu ke ibuku. Lalu ke suster itu. Dan dalam satu momen itu, semuanya terasa jelas. Terlalu jelas. Aku perlahan menarik tanganku. Menjauh. Ibuku menatapku. Bingung. Kenapa? Tanyanya. Nada suaranya mulai berubah. Sedikit. Sangat sedikit. Tapi cukup. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Lama. Dan akhirnya, aku bertanya satu hal. Pelan. Tapi pasti. Ibu, kalau aku belum bangun, yang dari tadi di samping aku ini, siapa? Ruangan itu langsung hening. Total. Ibuku tidak langsung menjawab. Senyumnya perlahan hilang. Matanya tetap menatapku. Tapi sekarang, kosong. Dan di detik berikutnya, monitor jantung di sampingku berbunyi cepat. BIP, BIP, BIP. Perawat-perawat masuk. Panik. Suara ramai. Semua bergerak cepat. Ibuku, atau apapun itu, perlahan mundur. Menjauh dari tempat tidur. Namun, sebelum benar-benar hilang dari pandanganku, dia tersenyum. Lebar. Terlalu lebar. Persis seperti yang di kamar tadi. Dan berbisik. Kamu hampir tahu. Gelap. Semua hilang. Suara terakhir yang aku dengar. Bukan dari luar. Bukan dari siapapun. Tapi dari dalam diriku sendiri. Pelan. Dingin. Dan jelas. Kali ini, kita mulai lagi.